ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di pagi yang penuh berkah ini, di balik hati yang cerah ceria, kita kembali memandangkan takbir berulang-ulang sebagai pernyataan yang tulus dan ikhlas akan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita adalah hamba yang teramat kecil, hamba yang lemah, dan hamba yang penuh dengan keterbatasan. Kita memuja dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya yang tak terhingga. Alhamdulillah, kita kembali merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dalam suasana Idul Adha pada hari ini, bukan untuk berpesta pora atau berhura-hura, akan tetapi untuk melakukan introspeksi dan mengambil pelajaran dari perintah berkurban dan beribadah haji. Juga untuk mengenang kembali peristiwa bersejarah yang dikisahkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar syarat dengan keteladanan dan penuh yang patut diikuti untuk mendapatkan kehidupan yang bersih dan penuh dengan makna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Salat Idul Adha yang saya hormati, yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya ada 4 pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Pelajaran pertama yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba beliau memerintahkan istrinya Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya. Perempuan itu segera berkemas untuk melakukan perjalanan panjang. Padahal saat itu Nabi Ismail alaihissalam masih bayi dan belum disapih. Nabi Ibrahim alaihissalam menyusuri bumi dengan penuh perpohonan dan rerumputan sampai akhirnya beliau tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pergunungan, kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab. Nabi Ibrahim alaihissalam menuju sebuah lembah yang tidak tumbuhi tanaman, tidak ada rerumputan, tidak ada makanan, dan tidak didapatkan air di lembah tersebut. Kondisi yang menandakan bahwasanya tempat tersebut tidak ada kehidupan di dalamnya. Di lembah tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam turun dari hewan tunggangannya. Kemudian dia menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu tanpa berkata-kata, beliau meninggalkan istrinya dan anaknya di lembah tersebut.
Mereka berdua hanya dibekali sekantung makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah Nabi Ibrahim melihat di sekelilingnya, yaitu di kiri dan kanannya, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melangkahkan kakinya untuk meninggalkan tempat itu. Tentu saja istrinya Hajar kaget melihat perlakuan dan sikap suaminya seperti itu. Hajar membuntuti suaminya sembari bertanya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Ya Ibrahim, engkau mau pergi kemana? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa lahu anisun wal syai'. Apakah engkau akan meninggalkan kami tanpa teman di lembah yang sepi ini? Nabi Ibrahim tidak menjawab pertanyaan istrinya sepatah kata pun. Nabi Ibrahim terus saja berjalan. Hajar kembali mengulangi pertanyaannya. Akan tetapi Nabi Ibrahim malah diam membisu. Akhirnya Hajar paham bahwa suaminya pergi bukan karena kemauannya sendiri, akan tetapi dia mengerti bahwasannya Allah yang memerintahkan suaminya untuk meninggalkan ia bersama anaknya di lembah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian istrinya bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah Allah memerintahkanmu untuk meninggalkan kami?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ya, Allah yang memerintahkanku." Istri yang soleha dan beriman itu berkata, "Jadi demikian pasti Allah tidak akan menelantarkan kami." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Hajar mampu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka amat yakin bahwa selagi bersama Allah, maka mereka tidak mungkin terlantar. Tidak ada yang dapat mencelakainya atau melukainya. Bila kita lihat banyaknya manusia yang terfrustasi dalam hidup ini, atau banyaknya manusia yang sengsara, ternyata bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi sedikitnya berprasangka baik mereka kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak dari siksanya. Kita harus belajar dari Hajar, yaitu seorang wanita yang baru mempunyai bayi, kemudian ditinggal suaminya di padang pasir yang gersang. Akan tetapi dia yakin jika ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan mentelantarkannya. Allah pasti akan membantunya. Kisah ini bukan hanya untuk Hajar saja. Kisah ini juga bukan hanya untuk zaman itu saja, namun kisah ini akan terus berulang pada zaman dan pada setiap kisah ini akan terus berulang pada setiap zaman dan setiap masa, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berbuat baik kepadanya. Yakinlah bahwa orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah, yang berakidah benar, menegakkan sholat, berpuasa, menunaikan zakat, dan menjalankan perintah agama lainnya, pasti mereka tidak akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran kedua, bersemangat dalam mencari rezeki yang halal. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tandus tersebut, beliau kembali untuk meneruskan perjuangan dakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Hajar menyusui Ismail, sementara dia sendiri mulai merasa kehausan. Panas terik matahari saat amatlah menyengat, sehingga terasa begitu meringan kerongkongan. Setelah 2 hari, air yang dibawa habis. Air susu Hajar pun kering. Hajar dan Ismail mulai kehausan.
Pada waktu yang bersamaan makanan pun habis. Kegelisahan dan kekhawatiran Hajar menghantui dirinya. Ismail mulai menangis karena kehausan. Sang ibu pun meninggalkannya sendirian untuk mencari air. Dengan berlari-lari kecil, Hajar sampai di kaki bukit Safa, kemudian menaiki bukit itu. Kemudian diletakkannya kedua telapak tangannya di atas keningnya untuk melindungi pandangan matanya dari terik sinar matahari. Dia melihat ke sana kemari, mencari sumur, mencari manusia, namun tidak ada sesuatu pun yang tertangkap pandangan matanya. Maka dia bergegas turun dari bukit Safa dan berlari-lari kecil sampai di bukit Marwah. Kemudian dia naik ke atas bukit Marwah, barangkali dari sana dia melihat ada seseorang atau ada air, akan tetapi dia tidak membuahkan hasil. Kemudian Hajar turun dari bukit Marwah untuk melihat bayinya. Dia mendapati Ismail terus menangis. Tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, Hajar bingung. Dia kembali lagi naik ke bukit Safa dan mendaki ke atasnya. Kemudian turun dari bukit itu dan naik lagi ke bukit Marwah. Hajar bolak-balik antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran penting yang jarang dikupas dari kisah ini, yaitu kesungguhan Hajar dalam mencari air. Ia kerahkan segala tenaganya, berbolak-balik dari bukit Safa dan bukit Marwah. Dia terus berusaha, walaupun akhirnya air itu ternyata ada di bawah anaknya. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya bersungguh-sungguh dalam menyempur rezeki dengan mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki, karena sejatinya kita diperintahkan bukan cuma melihat hasil, akan tetapi memaksimalkan usaha dan tenaga. Rasulullah SAW amatlah menghargai orang-orang bekerja keras, sebagaimana beliau bersabda, la yahtatiba ahadukum huzmatan ala zuhrihi khairun min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ah. Seorang yang mencari seikat kayu bakar, kemudian dia mengusung di atas pundaknya. Orang seperti itu lebih mulia dibandingkan kepada orang yang meminta-minta kepada manusia, entah ia diberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari. Walaupun kita dituntut untuk berusaha dan bekerja secara maksimal, bukan berarti kita diperbolehkan untuk berbuat sebebas-bebasnya, sehingga tidak lagi memperhatikan batasan halal dan haram. Berhati-hatilah terhadap barang haram yang masuk ke tubuh kita, karena tubuh yang tumbuh dari harta yang haram tidak ada tempat kembali untuknya melainkan neraka. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin abadan an-naru awlabi. Tidak akan masuk surga selamanya daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka yang pantas untuk menjadi tempat tinggalnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah.